Bu Widya terlihat kesal. Pasalnya cucu laki-lakinya itu sulit sekali dihubungi. Bahkan sambungan telepon yang kesekian kalinya tak kunjung ada hilal akan diangkat. Inilah yang membuat Bu Widya selalu kumat darah tingginya karena selalu dibuat pusing oleh kelakuan sang cucu. Ngakunya keluaran pesantren tapi kelakuannya sama sekali tidak mencerminkan seorang santri. Bisanya hanya keluyuran. Sekitar 15 menit kemudian, Bu Widya mencoba kembali untuk menelepon cucunya itu. Sebentar lagi maghrib apalagi nanti malam akan ada acara perayaan ulang tahunnya. Tentu saja akan terasa lucu jika merayakan ulang tahun namun orang yang ulang tahun tidak ada di tempat. Halo, Nek, petik 2. Akhirnya telepon dari Bu Widya diangkat oleh sang cucu membuat ia merasa lega. Pulang anak nakal. Sudah tua juga tapi kelakuan masih labil. Cerocos Bu Widya dari balik telepon. Sementara itu sang cucu sengaja menjauhkan handphonenya dari telinga, agar suara teriakan neneknya tidak masuk semua ke gendang telinga. Setelah teriakan neneknya usai handphone miliknya kembali ia letakkan di samping telinganya. Ya Allah, Nek, hobi nenek teriak-teriak. Ya, heran deh. Sudah sepuh tapi suaranya audzubillah. Keluh sang cucu mengomentari kebiasaan Bu Widya. Cuma sama kamu aja nenek kayak gini. Karena cuma kamu cucu laki-laki yang selalu buat nenek darah tinggi. Petik 2. Maaf, Nek. Sebentar lagi aku pulang. Kok? Janji qobla maghrib aku sama Melati sudah ada di rumah. Petik 2. Janji. Ya. Soalnya nanti malam nenek ngadain acara buat kamu. Awas aja kalau gak pulang. Petik 2. Ya Allah. Punya nenek satu aja galak bener. Tenang aja aku akan pulang tepat waktu atau paling enggak. Pulang pas waktu mepet acaranya. Hihi. Petik 2. Tut. Tut. Sambungan telepon langsung terputus secara sepihak. Ini sukses membuat Bu Widya wanita berusia 65 tahun itu meradang kembali. Halo, dasar, ya, cucu laknat, gerutu Bu Widya kesal sendiri. Seperti inilah kelakuan cucunya ini. Di usianya yang sudah menginjak angkat 25 tahun namun belum memiliki niat untuk menikah. Jangankan menikah melihat atau sebatas mendengar sang cucu memiliki kekasih pun tidak pernah sama sekali. Padahal Bu Widya sudah tak sabar ingin segera memiliki cicit dari cucu terbesarnya ini. Oleh karena itu, Bu Widya mempunyai misi untuk mencari calon istri untuk sang cucu. Istri yang bisa meluluhkan hati cucunya yang kadang suka bersikap seenaknya saja. Bu Widya akui. Cucunya ini tidaklah nakal dalam hal yang negatif. Nakal yang Bu Widya sering disebut itu dalam artian selalu ingin hidup bebas. Dan tentunya tidak pernah mendengarkan nasihat dirinya terlebih jika menyangkut masalah jodoh. Cucunya ini selalu mementing kepentingan orang lain ketimbang kepentingannya. Menurut dirinya menolong orang yang kesusahan itu adalah hidupnya sumber kebahagiaan dirinya. Itu sama sekali tidak salah. Membantu orang yang kesulitan memang harus tapi jika kepentingan diri sendiri pun di nomor sekian kan tentu hal yang tidak baik juga. Bahkan Bu Widya tahu apa yang sebenarnya sedang cucunya lakukan saat ini yaitu mengajarkan anak-anak dan orang-orang tunawisma yang tidak bisa membaca menulis serta mengajarkan mereka mengaji. Mulia bukan? Tentu saja. Anak ini jika sudah ada dalam dunianya suka lupa waktu. Gumam Bu Widya seraya menatap sang cucu dari balik foto di handphonenya. Usai mengantarkan pesanan kue, Jihan berniat untuk membeli kado untuk cucunya Bu Widya. Dalam benak Jihan jika cucu Bu Widya itu seorang anak kecil yang kemungkinan berusia seperti anak sulungnya. Oleh sebab itu, saat ini dirinya sedang berada di toko mainan anak. Di sana, Jihan bingung sendiri memilih kado apa. Parahnya lagi dia lupa menanyakan kalau cucu Bu Widya itu laki-laki atau perempuan. Jihan hanya bisa menatap hamparan mainan dengan ekspresi bingung.
Alhasil ia hanya bisa menggigit kuku jarinya sebagai pertanda ia sedang ada dalam mode bingung. Ya Allah, Gusti, kenapa aku harus lupa? Harusnya kan tadi aku tanya dulu cucunya itu perempuan apa laki-laki. Kalau sudah seperti ini aku kan jadi bingung sendiri. Gumam Jihan dengan nada sedikit frustrasi. Jihan memutar keras otaknya. Ia berpikir kira-kira kado apa yang cocok untuk anak laki-laki maupun perempuan. Setidaknya jika ia salah tidak akan terlalu malu karena memberikan kado yang pas untuk anak laki-laki maupun perempuan. Lagi bingung cari mainan. Ya, Mbak. Petik 2. Tiba-tiba Jihan mendengar suara yang mungkin saja bertanya padanya. Karena ia juga sedang fokus alhasil ia pun tidak sedikit pun menolehkan wajahnya ke sumber suara. Iya. Nih, kok aku jadi bingung sendiri. Soalnya aku gak tahu cucunya langganan kue aku itu laki-laki atau perempuan. Ujar Jihan tanpa melihat ke lawan jenisnya. Biar aku bantu. Kira-kira anaknya umur berapa? Petik 2. Anak SD. Jawab Jihan singkat. Setelah itu Jihan tidak mendengar lagi suara seseorang yang ia kenali dari suaranya seorang laki-laki. Setelah tidak ada lagi respons baru Jihan menolehkan wajahnya mencari sosok yang tadi mengajak ia berbicara. Matanya ia arahkan mencari seorang yang tadi ada di dekatnya. Tidak ada siapapun selain seorang ibu-ibu berbadan gemuk. Kasih ini sangat cocok untuk hadiah anak laki-laki atau perempuan. Petik 2. Jihan meraih benda yang diberikan oleh orang yang tidak ia kenal itu. Sebuah Lego bongkar pasang untuk mengasah kecerdasan dan daya pikir seorang anak. Kenapa dirinya tidak terpikirkan hal ini? Padahal di rumahnya kedua anaknya memiliki ini bedanya ia beli di luar negeri tepatnya dari Singapura via online. Ya, meskipun ia yakin cucunya Bu Widya sudah memiliki benda satu ini namun tidak ada salahnya juga. Ya Allah, Mas, terima kasih. Sungguh aku gak kepikiran sampai sini, ujar Jihan. Seperdetik tak sengaja Jihan mengangkat kepalanya dan saling bersitatap dengan pria asing itu. Cepat-cepat Jihan kembali menundukkan kepalanya setelah itu pamit untuk membayar legonya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Aku duluan, Mas. Assalamualaikum. Petik 2. Waalaikumsalam. Petik 2. Tanpa berkata apapun lagi Jihan pergi tidak memberikan kesempatan pria asing itu untuk bicara selain ucap salam. Melihat Jihan pergi secara refleks pria itu terus memperhatikan kepergian Jihan dengan seulas senyum yang begitu menawannya. Hayo, Om, kenapa senyum-senyum sendiri? Lihat apa sih? Seorang anak perempuan tiba-tiba mengagetkan dirinya. Ini membuat ia tersadar karena sudah melakukan zina mata. Ia beristighfar menyadarinya. Astagfirullah. Petik 1. Om, gak lihat apa-apa. Kok, udah beli mainannya. Kalau udah kita lekas pulang sebelum Kanjeng Ratu ngomel. Candanya. Hihi, Om bisa aja. Ya udah ayo. Petik 2.